Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Untuk Alhamdulillah. memulai kegiatan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga dalam proses belajar nanti kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu, diberi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Untuk kedua orang tua yang mencari nafkah di rumah, diberi kemudahan dalam mencari nafkah, diberi rezeki yang banyak, berlimpah, serta halalan thayyibah. Wal akhir, kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya absen dulu nih kehadirannya. Yang belum hadir, kalau dilihat dari jumlahnya ini sudah cukup ini ya untuk kelas 10 RPL. Untuk kegiatan hari ini, agendanya yang pertama yaitu pretest, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta nanti ditutup dengan post-test. Untuk pretest, ada yang masih ingat materi minggu lalu atau pertemuan yang lalu? Soal pertama, berikan pengertian dari bahasa pemrograman menurut bahasa kalian. Ya, bahasa untuk memerintah suatu program, boleh. Selanjutnya, sebutkan bahasa pemrograman yang kalian ketahui. Ya, bahasa C, C++, Python, Ruby ya, banyak lagi ya. Pengertian text editor menurut Anda adalah text editor? Ya, sebuah sarana untuk mengedit sebuah teks, boleh ya. Ya, beli aplaus dulu buat kalian yang masih ingat ya. Oke, saya lanjutkan untuk kegiatan hari ini. Kompetensi dasarnya masih sama, yaitu memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Kalau di minggu lalu kita teori, sekarang untuk pertemuan hari ini kita nanti akan melakukan praktikum instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Bagi yang memiliki laptop atau komputer bisa disiapkan dulu ya. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik minimal bisa instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Selanjutnya materi tentang compiler. Apa itu compiler? Jadi sebuah program yang menerjemahkan suatu bahasa pemrograman tertentu ke dalam objek yang nantinya akan bisa dipahami oleh mesin. Itulah yang disebut compiler. Persiapan instalasi yang harus disiapkan, yang pertama siapkan setup dev C++. Selanjutnya langkah kedua, siapkan spesifikasi komputer yang akan digunakan. Di sini minimal RAM-nya 2 GB, prosesornya dual core. Terus bagaimana untuk yang pengguna smartphone? Nah, nanti bisa download aplikasi seperti di bawah ini linknya. Nama filenya coding C the offline C compiler. Proses instalasi ini langkah-langkahnya. Yang pertama, double klik file setup. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Nanti bisa kalian ikuti. Saya coba untuk demokan. Oke, tadi kalau sudah berhasil download setup editor dev C++, kalian cari filenya yang habis di download. Ini saya ada di download ya, di folder download. Nah, ini dev C pp versi 5.11 ya. Ini setupnya atau masternya, kita klik 2 kali. Nanti akan muncul peringatan, kita yes saja. Kemudian tunggu sampai proses 100%. Tampilan pertama kali saat instalasi editor dev C++, di situ ada pemilihan bahasa. Kita pilih yang bahasa Inggris saja karena belum tersedia bahasa Indonesia. Kita klik OK. Kemudian di sini ada lisensi agreement. Kita pilih agree, artinya kita setuju dengan pernyataan di atas. Untuk komponennya, di sini ada komponen full, minimal, save, custom. Nah, untuk kesempatan kali ini kita pilih yang full aja. Kita pilih full, kemudian kita klik next. Untuk lokasi penyimpanan instalasi kita siapkan dalam bentuk default, kita klik install. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, proses instalasi hampir 100%. Kita tunggu sampai ada tulisan finish. Pastikan di sini terchecklist untuk mengaktifkan dev C++. Kita klik finish. Selanjutnya kita coba konfigurasi ya. Nah, di sini kita pemilihan bahasa sama seperti di slide ya. Pilih bahasa Inggris karena belum tersedia bahasa Indonesia untuk tampilannya. Klik next. Untuk pemilihan tema, di sini ada font, jenis fontnya sesuai kebutuhan aja ya. Kalau saya pilihnya default karena ini hanya tampilan. Klik next. Di sini ada parsing time, oke, selesai.
Nah, ini tampilan IDE-nya. Tadi ada yang tanya tentang apa bedanya editor dengan IDE. Saya coba jawab ya. Jadi IDE yaitu Integrated Development Environment. Ini tampilannya dari file, edit, search, view, project, execute, tool. Nah, menu ini sampai dalam satu layar ini disebut IDE. Apa bedanya dengan text editor? Text editor itu merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang didesain untuk menampung kode. Karena kode itu kan banyak, ada C, ada C++, ada Python, ada HTML, ada Java. Di situ akan memerlukan text editor. Mungkin itu bisa memberi pencerahan kepada user 425 ini tadi, siapa namanya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, lebih efisien smartphone atau di PC? Kalau efisiennya sesuai kebutuhan. Kalau belum punya PC pakai smartphone. Kalau selain C ada nggak Pak? Ada Pascal, kemudian Fortran. Untuk kali ini saya menggunakan C karena terstruktur dan mudah dipahami oleh peserta didik. Itu untuk proses di PC Pak. Ya, untuk instalasinya ini saya demokan tadi untuk di PC. Kalau yang alternatif menggunakan smartphone, nanti bisa kalian download di Play Store. Itu tadi ya, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dalam proses pembelajaran daring terdapat beberapa siswa belum memiliki perangkat komputer, sehingga mengalami beberapa kendala dalam melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Bagaimana agar siswa yang hanya memiliki smartphone bisa mengikuti kegiatan instalasi bahasa pemrograman? Nama dari kelas 10 RPL 1. Bisa itu Pak, bisa gabung dengan teman yang lain. Oh iya, bagus. Untuk yang nomor 2 bagaimana? Nama saya Adrian Jaka Satria dari kelas X RPL 2. Ya, silakan. Coba dapat install editor C di Play Store. Untuk spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam smartphone? Spesifikasi perangkat minimal RAM 1 GB dan memiliki versi Android chipset ke atas. Oh iya, bagus ya. Untuk mengurai capek, silahkan bisa menjawab yel-yel SMK dari saya. Kalau saya sebut SMK, kalian jawab SMK. Ya, pasti bisa. Ya, terima kasih. Masih semangat belajar ya? Oke. Masih Pak. Lanjut ke postes. Masih ingat kegiatan kita hari ini? Untuk menuangkan kode program, maka kita perlu menginstal text editor. Jelaskan fungsi text editor menurut kalian. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nanti saya kasih nilai tambahan. Siapa ini? Nama? Rangga Raisa Saputra dari kelas 10 RPL 1. Editor digunakan untuk membuat atau mengubah dan mengedit file berupa teks menjadi teks yang lainnya. Oh ya, bagus ya. Selanjutnya, compiler merupakan alat bantu dalam proses pemrograman. Arti dari compiler menurut bahasa kalian ini. Siapa ini yang bisa menjawab? Nama saya Purnomo. Ya. Compiler adalah alat yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa objek Ya. agar bisa dipahami oleh komputer. Ya, masih ingat ya? Beri aplaus dulu buat kalian semua. Sebelum saya akhiri dalam kegiatan pembelajaran kali ini, di sini sudah saya siapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang bisa nanti kalian kerjakan. Di situ kalian nanti akan mempraktekkan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman yang ada di PC maupun di laptop serta yang ada di smartphone. Untuk materi selanjutnya yaitu menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman C pada komputer. Kemudian menuliskan kode pemrograman sesuai dengan aturan dan sintak bahasa pemrograman. Jadi syarat untuk mempelajari materi selanjutnya kalian harus sudah menginstal perangkat lunak bahasa pemrograman yang sudah kita lakukan pada hari ini. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan. Jika keluar dari rumah, kita ketemu lagi dalam pembelajaran minggu depan. Dari saya,
Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.